Ruud van Nistelrooy melakoni pertandingan kedua bersama Leicester City. Momen tersebut terjadi pada pekan ke-15 Liga Inggris 2024-2025 ketika Leicester menjamu Brighton and Hove Albion di King Power Stadium 8 Desember 2024. Hasilnya Leicester dipaksa Brighton berbagi poin setelah bermain imbang 2-2. Skor imbang tersebut membuat Leicester City tak pernah kalah sejak ditangani Ruud van Nistelrooy pada 30 November lalu. Usai menang 3-1 atas West Ham United, kini Leicester di bawah Van Nistelrooy bermain imbang dengan Brighton. Hasil ini merupakan prestasi yang luar biasa bagi Van Nistelrooy, mengingat The Fox sempat mengalami paceklik kemenangan dalam 6 pertandingan beruntun di lintas kompetisi sebelum ditangani Manor asal Belanda tersebut. Lebih jauh lagi, hasil imbang melawan Brighton menambah panjang catatan unbeaten Van Nistelrooy sejak menjadi pelatih interim Manchester United hingga sekarang. Van Nistelrooy sempat menangani Manchester United sebagai caretaker pada rentang 30 Oktober sampai 10 November setelah Erik ten Hag dipecat. Hasilnya pun sangat memuaskan. Pria berusia 48 tahun itu membuat Manchester United tak pernah merasakan kekalahan. Setan Merah menang 3 kali dan hanya sekali imbang dalam 4 pertandingan di lintas kompetisi. Menariknya, 2 kemenangan diantaranya didapat saat menghadapi Leicester City yang menjadi klubnya saat ini. Pada pertandingan melawan Brighton, Leicester sempat tertinggal 2 gol lebih dulu lewat aksi tarik di menit ke-37 dan Jan Kuba di 79. Namun Leicester bangkit saat memasuki akhir pertandingan. Mereka berhasil mencetak 2 gol balasan dalam kurun waktu 4 menit. Dengan hasil ini, Leicester menempati posisi ke-16 klasemen sementara Premier League dengan koleksi 14 poin. Andre Onana kembali jadi sorotan usai melakukan 2 blunder fatal yang membuat Manchester United kalah 2-3 dari Nottingham Forest pada pekan ke-15 Liga Inggris. Bertindak sebagai tuan rumah tak membuat Setan Merah meraih kemenangan mudah. Setan Merah dipaksa menelan pil pahit di depan publik Old Trafford Minggu 8 Desember dini hari. Onana tercatat melakukan 2 blunder fatal di laga ini. Blunder pertama dilakukan Onana terjadi pada menit ke-47 atau gol kedua Forest. Lebih dulu terjatuh gagal menahan bola menggunakan kakinya. 7 menit kemudian, Onana kembali melakukan blunder fatal. Onana mengandalkan pemain belakang untuk menghalau sundulan lambung Chris Wood di depan gawang. Matthijs de Ligt gagal menghalau sundulan Wood dan Lisandro Martinez pun terkejut dan tak siap menghalau bola. Onana hanya terpana tanpa menghalau bola dan membuat bola masuk ke pojok gawang Manchester United. Situasi ini membuat MU tertinggal 1-3 sebelumnya Red Devils bermain imbang 1-1 di babak pertama melalui gol cepat Nicola dan disamakan Rasmus Højlund. Tuan rumah sebenarnya membuka asa untuk mengembalikan keadaan setelah Bruno sukses memperkecil kedudukan di menit ke-61. Sayang, para pemain MU gagal menuntaskan sederet peluang emas di waktu tersisa, termasuk kesempatan yang dimiliki Marcus Rashford dan Lisandro Martinez. Ini menjadi kekalahan kedua MU di bawah arahan pelatih Ruben Amorim. Sebelumnya, Manchester United juga takluk 0-2 dari Arsenal di Liga Inggris. Pelatih Ruben Amorim mengakui bahwa kurangnya kualitas permainan Manchester United merugikan mereka saat melawan Nottingham Forest sehingga kembali menelan kekalahan. Menurut mantan pelatih Sporting CP itu, MU membutuhkan lebih banyak waktu untuk menempatkan posisi. Ditambahkan Amorim, gol pertama adalah kombinasi yang baik antara para pemain dan setelah gol pertama timnya memiliki momen-momen bagus dan menciptakan peluang. Liga Inggris pekan ke-15 akan dimulai akhir pekan ini. Laga Manchester United vs Nottingham akan digelar pada malam ini atau Minggu 8 Desember 2024 dini hari. Seperti diketahui, Manchester United menunjukkan perubahan yang cukup lumayan di bawah asuhan Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal itu menerapkan skema 3 back dalam formasi Manchester United. Hasilnya, Manchester United berhasil memenangi 2 pertandingan dan sekali imbang dalam 3 laga awal Amorim sebagai pelatih. Namun tren mulus Ruben Amorim tersebut harus terhenti saat Manchester United dihajar Arsenal 0-2 di Liga Inggris pekan lalu.
Menurut dari sumber yang beredar, Manchester United dipastikan kehilangan 3 bek penting mereka saat menghadapi Nottingham Forest dalam lanjutan Premier League akhir pekan ini. Ruben Amorim, manajer United, menyampaikan bahwa Jonny Evans, Victor Lindelof, dan Luke Shaw tidak akan tersedia untuk pertandingan tersebut karena masalah kebugaran. Situasi ini menjadi perhatian besar, terutama karena soliditas lini belakang adalah elemen kunci dalam permainan sepak bola modern. Jonny Evans, yang memperpanjang kontraknya selama 12 bulan pada musim panas lalu, telah menjadi salah satu pemain penting di lini belakang United musim ini. Namun, bek berusia 36 tahun itu absen dalam 2 pertandingan terakhir akibat masalah yang belum dijelaskan secara detail oleh pihak klub. Amorim mengonfirmasi bahwa Evans belum kembali berlatih sehingga tidak bisa dimainkan melawan Forest. Kehilangan Evans tentu saja akan berdampak pada struktur pertahanan United yang selama ini berusaha tampil konsisten di lapangan hijau. Sementara itu, Victor Lindelof baru saja kembali dari cedera pangkal paha yang dialaminya saat bertugas membela timnas Swedia. Meskipun sudah mulai berlatih, Lindelof belum cukup fit untuk diturunkan. Amorim menyebutkan bahwa bek asal Swedia tersebut mungkin baru bisa bermain pada pertandingan berikutnya. Pertandingan yang mempertemukan Arsenal dan Manchester United di Emirates Stadium menjadi sorotan utama dalam pekan ini. Arsenal berhasil mengamankan kemenangan 2-0 melalui 2 gol yang dihasilkan dari situasi bola mati, memperlihatkan efektivitas mereka dalam memanfaatkan peluang dari sepak pojok. Ruben Amorim, pelatih baru Manchester United, menyadari ancaman Arsenal dari situasi bola mati. Sebagai langkah antisipasi, Amorim menginstruksikan timnya untuk mempraktikkan pertahanan dari sepak pojok selama sesi pemanasan sebelum pertandingan. Dan ini adalah pendekatan yang tidak lazim, di mana para bek ditempatkan seperti dalam situasi pertandingan nyata, dengan umpan-umpan yang diarahkan ke kotak penalti. Namun, meskipun usaha tersebut dilakukan, hasilnya tidak sesuai harapan. Gol pertama Arsenal lahir dari sundulan Jurrien Timber di tiang dekat, sementara gol kedua dicetak oleh William yang memanfaatkan kelengahan pertahanan United di tiang jauh. Thomas Partey yang tidak terjaga memberikan ruang bagi Saliba untuk mencetak gol penentu kemenangan. Arsenal telah dikenal sebagai salah satu tim yang sangat efektif dalam situasi bola mati musim ini. Sepakan pojok menjadi senjata utama mereka untuk mencetak gol penting melawan tim-tim besar seperti Tottenham, Manchester City, dan Liverpool. Meskipun Amorim telah mempersiapkan timnya untuk menghadapi ancaman sepak pojok Arsenal, koordinasi pertahanan Manchester United terbukti masih lemah. Gol pertama menunjukkan kurangnya antisipasi terhadap pergerakan di tiang dekat. Sementara gol kedua menyoroti kelalaian dalam menjaga pemain lawan di area penting. Kekurangan ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap taktik pertahanan United, terutama dalam situasi bola mati. Amorim tetap melihat sisi positif dari permainan timnya meski kalah di Emirates. Menurutnya, ada momen di mana United menunjukkan perlawanan, terutama di akhir babak pertama. Dalam kesempatan yang sama, Amorim menegaskan komitmennya untuk membantu Luke Shaw kembali ke performa terbaik. Amorim dan para pemainnya tidak perlu menunggu lama sebelum kesempatan untuk membalas dendam datang di awal perburuan untuk menyamai rekor 14 Piala FA. Arsenal akan menjamu MU lagi di putaran ketiga antara 9 Januari dan 13 Januari.